Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfa. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Lokal B 2018. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pembelajaran musik dan lagu-lagu AUD yang diampu oleh dosen Ibu Nela Afifah, MPD. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang kontribusi musik pada perkembangan anak usia dini, yang kedua tentang pengaruh musik pada perkembangan anak usia dini, dan yang ketiga tentang proses belajar musik pada anak usia dini. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah kontribusi musik pada perkembangan anak usia dini. Nah, masa usia dini atau masa anak usia dini itu dimana adalah masa pertumbuhan dan perkembangan. Apabila dilewati dengan baik, maka anak akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali dan keuntungan yang baik pula di kehidupan yang selanjutnya. Nah, berbicara tentang musik, bagaimana sih cara kita untuk mengenalkan musik pada anak usia dini? Nah, disinilah peran pendidik atau orang tua untuk membangun telinga anak untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan musik. Tujuannya apa? Nah, hal ini bertujuan untuk membangkitkan minat anak untuk mengetahui tentang musik atau tentang dunia-dunia yang berhubungan dengan musik. Nah, kemudian kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu adalah pengaruh musik pada perkembangan anak usia dini. Nah, seni itu memang adalah salah satu yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah seni musik. Dan bahkan sampai ada yang berpendapat bahwasanya musik itu adalah salah satu seni yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jiwa dan mengubah nasib seluruh perubahan manusia. Sampai ada yang berpendapat seperti itu dong. Nah, dan pada peradabannya juga, manusia itu menciptakan musik bukan hanya untuk peristiwa-peristiwa tertentu, tapi juga untuk peristiwa hal yang besar gitu. Nah, berbicara tentang anak, dalam proses perkembangan otak dan pikiran seorang bayi dalam rahim, ada sistem yang terbentuk pada tahap yang sangat dini, yaitu sistem pendengaran. Nah, ketika seorang anak lahir, proses pembentukan otaknya itu belum sempurna dan belum selesai. Karena sebagian besar dari ratusan miliar neuronnya itu belum terhubung dengan otaknya atau jaringan-jaringannya. Nah, dari banyaknya penelitian yang dilakukan, banyak informasi atau hasil yang didapatkan bahwasanya yang menyatakan bahwasanya musik itu sangat berhubungan dengan kemampuan akademik seseorang. Teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Gartner pada tahun 1980-an memperkuat pendapat bahwasanya musik adalah salah satu hal yang sangat berhubungan atau berpengaruh dalam perkembangan kecerdasan anak. Nah, mereka juga mengelompokkan multiple intelligence ini kepada 8 bagian, yaitu yang pertama linguistic intelligence, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua itu adalah logical atau mathematical intelligence. Nah, di sini adalah kemampuan seseorang dalam memahami seperti angka-angka. Jadi seseorang dalam logical atau mathematical intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam membedakan, membandingkan, dan memadukan informasi. Yang ketiga itu ada musical intelligence. Nah, musical intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami informasi melalui pola-pola nada, ritmik, dan beat. Nah, yang keempat itu adalah bodily kinesthetic intelligence. Nah, di sini maksudnya itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami gerakan fisik. Nah, yang kelima itu adalah visual atau
Spatial intelligence. Nah, ini maksudnya adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengkreasikan hal-hal yang dilihatnya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada interpersonal intelligence. Nah, interpersonal intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam membuat perbedaan-perbedaan antar individu, agama, dan yang lain-lain sesuai dengan suasana hati, motivasi, dan emosi. Dan kemudian mereka bisa mengkomunikasikannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah intrapersonal intelligence. Nah, intrapersonal intelligence ini kemampuan seseorang dalam menenangkan dirinya sendiri dan mengetahui keadaan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah naturalistic intelligence. Nah, naturalistic intelligence ini adalah kemampuan seseorang dalam mengenali pola-pola dalam alam dan dapat mengelompokkannya menurut hal-hal kecil. Menurut Yazijian dan Peisner-Feinberg, peneliti dari FPJ Child Development Institute USA, melalui kegiatan bermusik itu ada beberapa hal yang berkembang. Yang pertama adalah fisik motorik. Nah, di mana pada hal ini musik dapat mengembangkan fisik motorik anak, yaitu dapat mengembangkan motorik halus dan kasar anak. Contoh dari perkembangan motorik halus itu ketika anak dapat memetik alat musik dengan jari-jarinya. Kemudian pada motorik kasar itu ketika anak dapat menari ketika mendengarkan suatu musik. Nah, yang kedua itu adalah sosial emosional. Nah, kegiatan dalam mengembangkan sosial emosional anak ini misalnya ketika anak bekerja sama dengan bernyanyi bersama sambil bergandengan tangan dan yang lain-lain. Nah, dalam kegiatan tersebut seorang pendidik juga bisa menyemangati anak yang susah untuk bersosialisasi. Nah, dan kegiatan tersebut sangat recommended untuk digunakan oleh seorang pendidik. Kemudian yang ketiga itu adalah berbahasa. Musik dapat memperluas dan memperkuat daya ingat anak dan dapat memudahkan anak dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah perkembangan kognitif dan pengetahuan umum. Melalui musik itu pada saat pembelajaran itu akan lebih menyenangkan gitu. Nah, dan anak-anak itu pasti akan menyukai sistem pembelajaran yang melalui musik karena pada dasarnya anak-anak itu suka belajar sambil bermain juga. Dan musik itu juga dapat membantu atau sebagai salah satu alat yang dapat mempermudah anak mengingat informasi-informasi yang dipendamnya gitu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu proses belajar musik pada perkembangan anak usia dini. Proses belajar musik pada anak usia dini itu dikatakan hampir sama dengan proses pembelajaran bahasa pada anak. Dimulai dari memahami bahasa ibu atau mendengar senandung-senandung atau lagu-lagu yang biasa dinyanyikan oleh ibunya. Nah, anak itu akan mulai berceloteh atau mengeluarkan nada-nada yang tidak dapat kita pahami, yang hanya mereka yang bisa memahami apa sih itu maknanya gitu kan. Nah, dari celoteh-celoteh itu dan dia akan terbiasa atau kebiasaan mendengar suara atau senandung-senandung yang dinyanyikan oleh ibunya, lambat laun dia akan mengeluarkan potongan-potongan nada yang biasa dia dengar gitu. Nah, dalam proses belajar musik pada anak ini ada beberapa tahapan yang akan dilalui anak, yaitu yang pertama adalah tahapan akulturasi, yang kedua imitasi, dan yang ketiga itu adalah asimilasi. Nah, kita masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu akulturasi. Nah, akulturasi itu adalah dasar pertama dalam perkembangan musikal anak. Nah,
Dalam tahapan akulturasi ini juga terdapat 3 tahapan lainnya, yaitu ada tahapan yang pertama ada tahapan penyerapan, yang kedua respon acak, dan yang ketiga respons yang bertujuan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah imitasi. Nah, imitasi adalah kemampuan anak dalam meniru atau membuat, ya. Dan dalam imitasi ini terdapat 2 tahapan yang lainnya, yaitu yang pertama pemecahan ego, dan yang kedua adalah pemecahan kode. Yang pertama itu adalah penampilan ego, dan yang kedua pemecahan kode. Dan yang ketiga kita masuk kepada pembahasan asimilasi. Nah, asimilasi adalah penyesuaian antara nada-nada, pola lagu, dan gerakan tubuh serta pernapasan. Nah, dalam asimilasi ini terdapat 2 tahapan lainnya, yaitu yang pertama tahapan koordinasi dan yang kedua tahapan introspeksi. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat saya tentang kontribusi musik pada perkembangan anak usia dini. Kemudian yang kedua pengaruh musik pada perkembangan anak usia dini, dan yang ketiga proses belajar musik pada anak usia dini. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.